Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, bertemu dengan channel Habib Betawi di mana saja kalian berada dalam pembahasan bab puasa. Pada episode yang ke-18 ini membahas yang membatalkan puasa yang ke-7. Buat kalian yang belum menyaksikan episode-episode sebelumnya, episode 16, 15, dan sebawahnya, itu diterangkan tentang sesuatu yang masuk di dalam rongga yang terbuka. Dari hukum berkumur-kumur, hukum mandi, hukum ingus, ya, dahak, hukum yang lain-lainnya. Silahkan disaksikan. Jangan lupa bantu subscribe, like, share-nya. Kalian sudah membantu dakwah channel Habib Betawi. Baiklah, episode yang ke-18, Al-Muftirus Sabi, yang membatalkan yang ke-7, Al-Istimna. Istimna ay talabu khurujil mani. Istimna adalah menuntut keluarnya sperma, keluarnya mani. Imma biyadi, ada kalanya dengan tangannya, au biyadi halilati, atau dengan tangan istrinya, au bifikrin, atau dengan hayal, dengan pikiran, dengan hayalan, au nazar, atau dengan cara memandang. In alimal inzal fihima, apabila kemudian keluar itu sperma dengan cara berpikir ataupun dengan memandang, au bidoja'ah, atau dengan berhimpitan, ya, desek-desekan, berhimpitan, keluar sperma. Fa iza anzala ihda hadhil alat batala shaumuh. Apabila ini yang tadi sudah disebutkan terjadi dan keluar sperma, keluar mani, itu namanya istimna, menuntut keluarnya mani, maka hukumnya membatalkan puasa. Mengeluarkan mani dengan jima beda, sudah dibahas yang sebelum-sebelumnya, kalian bisa saksikan. Kalau jima ini yaitu berhubungan seksual, berhubungan badan, sekalipun tidak keluar, itu sudah membatalkan puasa, kena hukum kafaratul uzma. Saksikan di episode yang sebelumnya, kalian cari. Nah, kalau ini menuntut keluarnya mani tidak harus dengan berhubungan seksual, bisa dengan tangan istrinya, atau dengan hayalan, atau dengan memandang, dengan tujuan untuk keluar mani, atau dengan himpit-himpitan. Nah, ini membatalkan puasa. Tidak kena kafaratul uzma karena tidak jima, tidak berhubungan seksual. Khulasah mas'alati khurujil mani. Di sini akan dibahas ringkasan masalah keluarnya mani. Karena ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Nah, simak, jangan di-skip. Annahu taratan yubtilu wa taratan la yubtil. Ada kalanya, kadang-kadang keluarnya sperma ini bisa membatalkan puasa dan juga tidak membatalkan puasa. Saya ulang, bisa membatalkan puasa dan juga tidak bisa membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa. Baik, dibahas yang membatalkan puasa. Fayubtilu fi halatain. Yang membatalkan keluarnya mani ada dua keadaan. Yang pertama, bil istimna, dengan cara menuntut keluarnya mani, keluarnya sperma. Tolaba khurujul mani mutlaqon bi ay kaifiyah. Dengan cara menuntut keluarnya sperma dengan cara apapun mutlak batal. Ya, apalagi pakai tangan, pakai pikiran saja. Dia lihat perempuan atau memandang, dia melihat seorang perempuan. Kemudian dia berusaha biar keluar mani, agar keluar mani, keluar sperma. Batal puasanya sekalipun tidak disentuh. Ya, karena ada kesengajaan untuk keluarnya mani. Beda dengan mimpi. Kalau mimpi kan nggak sengaja, nah, makanya tidak batal karena tidak ada niat untuk
keluarnya mani. Adapun kalau dia meniatkan untuk keluar mani dengan cara apapun, apakah dengan tangan, dengan pikiran, dengan mata dan sebagainya, walaupun tanpa harus disentuh, membatalkan puasa. Yang kedua, hal keadaan yang membatalkan puasa dengan menuntut keluarnya mani, yaitu idza basyara imratahu min ghairi hail. Nah, apabila dia menyentuh langsung, basyara menyentuh langsung istrinya, ya, perempuan istrinya, ya, ini yang halal, apalagi yang tidak halal. Yang halal istrinya dia sentuh min ghairi hail, tanpa dinding, tanpa aling-aling. Seperti apa? Seperti pipinya mungkin dipegang, jadi kulit ketemu kulit, ya, tanpa ada pembatas, tanpa ada aling-aling, tanpa ada hijab. Dia sentuh misalnya pipinya. Nah, ketika dia sentuh, bertemu kulit dengan kulit tanpa ada aling-aling, keluar pada saat itu mani, maka batal puasanya. Ya, lemah itu mungkin. Wala yabtulu fi halatain. Nah, sekarang ada yang tidak membatalkan puasa pun ada dua keadaan tidak membatalkan puasa. Yang pertama, keadaannya idza kharaja min ghairi mubasyarah kan nadhar au fikrin. Nah, yang kedua, apabila keluarnya ini tanpa bersentuhan langsung, seperti memandang atau memikirkan, ya, demikian istri. Tapi ingat, tidak ada tujuan untuk mengeluarkan sperma. Kalau ada tujuan untuk mengeluarkan sperma, itu namanya istimna, mutlak batal. Mutlak batal dengan ada tuntutan niatan untuk mengeluarkan sperma. Itu namanya istimna. Kalau ini enggak, dia keluarnya sperma tanpa bersentuhan langsung, dia melihat istrinya. Boleh jadi dia sedang melihat istrinya, tanpa sengaja keluar itu mani, keluar sperma, tidak membatalkan. Jadi keluar sperma itu tidak mutlak membatalkan puasa, tidak. Tapi kalau disengaja, baru dengan niatan untuk mengeluarkan sperma, namanya istimna. Adapun kalau tidak ada niatan, seperti lagi tidur atau mimpi, atau lagi sedang memandang istrinya kemudian keluar, itu tidak batal, kecuali kalau dia sentuh langsung istrinya yang tadi sudah dijelaskan, kulit ketemu kulit, walaupun nggak ada niatan, batal karena udah bersentuhan. Baik, yang kedua, wa idza kharaja bimubasyarah walakin bihail. Nah, ini yang kedua, dia keluar mani, ya, tanpa ada niatan untuk mengeluarkan mani, kemudian dia sentuh istrinya, ya, langsung walakin bihail, tapi dengan hail, dengan dinding, dengan aling-aling, dengan hijab, dengan ada pelindungnya, seperti pegang rambutnya atau megang bajunya, tidak bersentuhan langsung kulit dengan kulit. Tiba-tiba sang suami keluar sperma tanpa ada niatan untuk mengeluarkan mani, tidak membatalkan. Satu, dia tidak ada niat untuk sengaja mengeluarkan mani, tidak ada. Yang kedua, tidak bersentuh kulit dengan kulit. Paham? Kalau belum paham, ulang lagi nanti. Boleh silakan tanya di komentar. Yang paham, tulis alhamdulillah. Ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana hukmul qublah? Hukum mencium. Ada berpendapat batal dan tidak dan sebagainya. Biar kita mengerti hukum mencium. Hukmul qublah tahrumu idza kanat tuharrik syahwatah. Hukum mencium, hukumnya dulu adalah haram apabila bergerak syahwatnya. Ya, syahwat, kita punya syahwat masing-masing. Apabila tergerak syahwat kita, keinginan kita, ya, tidak harus dengan berhubungan seksual atau berhubungan badan. Tanpa itu kita cium istri kita, ya, kita cium istri kita yang halal. Saat kita cium itu tergerak syahwat kita, maka hukumnya haram. Kalau keluar sperma, batal puasanya karena bersentuhan langsung. Apabila tidak keluar sperma, cuma bergerak syahwatnya, ya, maka
haram hukumnya. Tentu kalau haram memberi cacat di dalam puasanya, puasanya jadi cacat. Wa amma idza lam tuharrik syahwatahu, ya, fa khilaful aula. Adapun jika tidak bergerak syahwatnya, ya tidak apa-apa, tidak haram, karena memang istrinya yang halal. Dia cium mau pergi kerja, pipi kanan, pipi kiri, tanpa ada syahwat sama sekali, cium kasih sayang, tidak mengapa, silahkan, ya silahkan. Islam tidak melarang, apalagi sama istri sendiri, halal, cium pipinya, cium jidatnya, selama tidak bergerak syahwatnya. Kalau ada bergerak syahwat, jangan, stop, karena sedang bulan puasa. Ya, tidak membatalkan, tapi memberi cacat kita dalam puasa, karena hukumnya haram. Dia mencium istrinya yang halal ketika bergerak syahwatnya. Adapun kalau tidak bergerak syahwatnya, nggak apa-apa. Ya. Wala yubtil, bahkan tidak batal, illa idza anzala bisababiha, kecuali kalau jadi keluar mani maka batal puasanya sebab bersentuhan langsung. Insya Allah bisa dipaham, ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Dengan jari kalian telah membantu untuk membagikan kepada saudara-saudara kalian yang masih banyak awam tidak mengerti di dalam masalah puasa. Tolong bantu channel Habib Betawi. Itu saja. Afan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.